Hai Skorer, saya Dila Hantika dan kembali lagi dalam konten spesial Ramadan, kembali ke Garis Tengah dan kali ini sudah bersama kita ada Dinar Diah Ayustin, pebulu tangkis Indonesia. Halo Dinar, apa Halo, kabar? alhamdulillah Gimana nih? baik. Alhamdulillah baik. Kegiatannya selama pandemi ini apa nih? Masih tetap latihan aja sih Mbak, tiap hari masih latihan. Cuman jadi nggak bisa latihan di lapangan, cuma latihan latihan penguatan aja gitu di rumah. Oh, jadi hanya latihan fisik aja ya di rumah Iya, ya? latihan fisik aja. Biasanya dalam sehari berapa kali latihan? Terus waktunya gimana nih? Kan sekarang kan lagi puasa juga nih. Kalau biasanya kan dua kali latihan sehari. Jadi kalau pas puasa aku bikin sehari sekali biar tetap bisa jalanin puasa. Biasanya aku pagi atau sore aja sih. Kalau biasanya malam, biasanya kalau ada di GOR, ada lapangan, aku ke GOR. Cuman sekarang kan belum bisa di lapangan, jadi cuman pagi atau sore aja. Oh gitu, berarti latihan tetap berjalan ya. Tapi dalam waktu dekat ini setelah pandemi, apakah ada turnamen dalam waktu dekat atau gimana? Iya, dijadwalkan kemarin kan sirkuit nasionalnya di jadwal ulang. Setelah Lebaran mungkin di Mm-mm. bulan Juni, Juni akhir itu Mm-mm. ada pertandingan. Jadi kita tunggu dulu ini pandeminya sampai sampai seberapa ini. Jadi kita tunggu jadwal pertandingannya itu sih. Oh, berarti Pokoknya masih menunggu belibet. jadwal pertandingan ya. Iya. Nah, kalau misalnya puasa kan pasti latihannya berbeda dengan kalau misalnya kita tidak menjalankan ibadah puasa. Nah, menu-menu latihannya itu apa aja kalau pas puasa? Karena ada situasi kayak gini, jadi menunya kita bikin program sendiri sih Mbak. Jadi nggak ada program dari pelatih. Biasanya kalau sebelum-sebelumnya puasa tetap jalan dan latihan ada program dari pelatih. Kalau sekarang kita bikin program sendiri aja di rumah. Yang penting Nah, apa fisiknya aja tetap latihan? terjaga. Iya, Biasanya latihan aku fisik seperti aku apa? ikutin di aplikasi sih. Jadi aku ada program gitu 1 bulan, bikin program di aplikasi, terus aku jalanin itu Mm-mm. tiap hari gitu. Jadi kita Oh, nggak berarti pusing-pusing lagi mikirin latihan apa. ngikutin yang di aplikasi ya dalam sehari itu biasanya Iya, ada gerakannya 2 atau 3, terus nanti setiap harinya iya, bertambah lagi gitu iya, ya. Kalau hari ini, berapa menit gitu. Ya, kalau hari ini hari berarti ini udah latihan dong? hari ini belum latihan. Nanti sore aku habis asar, insya Allah latihan. Eh, Programnya ada 45 menit gitu, latihan Oke. kekuatan. Berarti kalau misal kamu latihan fisik kayak gitu tetap report ke pelatih atau enggak? Atau latihan sendiri aja? Yang penting disiplin sama diri sendiri untuk latihan. Tetap ada ini sih bikin video buat laporan ke pelatih gitu tetap. Kalau ini Oh, aku berarti kayak masih biasa jalani ya, latihan. di-record Iya, gitu ya? iya. Oke. Nah, kan tadi kamu juga bilang kalau misal kesibukannya sekarang cuma latihan aja karena lagi ada pandemi juga. Terus kalau kuliahnya sendiri gimana? Kuliahnya emang sebelumnya kan cuma hari Rabu sama Sabtu. Mm-mm. Terus terus karena ada pandemi ini jadi kuliah online aja, cuman ngerjain tugas gitu. Pasti kuliah online tugasnya lebih banyak daripada kuliah pada Hmm, umumnya ya, daripada kuliah iya, biasa ya. iya Nah, bener. kalau info yang saya baca nih dari beberapa artikel, Dinar ini baru menggunakan hijab itu di tahun 2018 ya? Atau di tahun 2019 atau gimana? Bisa diceritain nggak? Awalnya aku kalau benar-benar pakai hijabnya yang nggak copot sama sekali itu di 2019 di bulan Juni. Tapi di Mm-mm. 2018 tuh aku udah mulai kayak di luar lapangan tuh pakai hijab, tapi di dalam lapangan aku belum pakai. Terus Kenapa 2019 di dalam lapangan? waktu itu masih di nasional tim sih, jadi kayak mikirnya takut aja gitu loh Mbak, masih kayak dilema gitu, masih takut Oke. dikira mungkin nggak profesional atau kayak gimana kayak gitu. Pasti banyak pro dan kontranya kan, kayak gitu. Mm-hmm. Nah, pas di tahun 2019 kan akhirnya kamu di lapangan juga menggunakan hijab. Nah, Mhm. itu reaksi dari sekitar kamu itu gimana? Reaksinya pasti ada kayak dari orang-orang terdekat sih ya, dari orang-orang terdekat tuh mikirnya pasti ada kayak beda pendapat juga. Yang satu tuh pasti dukung karena ini kan pakai hijab tuh kan baik, apalagi apalagi di lapangan juga pakai hijab bisa kayak
ngajak ngajak teman-teman juga yang lain bisa pakai hijab gitu, memotivasi yang lain pakai hijab. Tapi ada juga yang kayak, apa, mikir, "Nanti dulu lah pakai hijabnya setelah badminton," atau kayak gimana, eee, "kejar dulu prestasinya, kan masih masih, apa, masih bisa bersaing nih, ngejar prestasi." Jadi pasti mikirnya, prestasi dulu aja, hijabnya nanti setelah berhenti badminton. Dan di situ dilema banget tuh, kayak mau pakai hijab apa pilih taat, kayak gitu. Mhm mhm mhm. Nah kan kalau misalnya kita tadi kan dari cerita Dinar sendiri juga ngomong kan pada saat pakai hijab ada yang bilang, "Jangan dulu lah," berarti kan bisa dibilang banyak pro dan kontra. Nah itu kamu menyikapinya Bener. seperti apa sampai akhirnya kamu benar-benar mau pakai hijab di lapangan pada tahun 2019 itu? Menyikapinya pasti ya kan beda pendapat, kita juga nyikapinya pasti baik juga. Dan di situ juga dilema juga sih Mbak jadinya, kan aku jadi, aduh pilih yang mana nih, kayak gitu. Tapi karena aku kan sering sering ikut kekajian juga, jadi tuh Oke. emang kayak apa, wanita tuh harus wajib pakai hijab, kayak gitu. Jadi tuh di hati tuh udah kayak gejolak banget ya harus pakai hijab, kayak gitu. Tapi jadi harus kayak nih bener-bener ninggalin badminton gitu kan. Karena kan belum banyak juga kan yang badminton pakai hijab, dan sejauh ini kayak, eee, apa, kayak yang di nasional tim tuh belum ada gitu loh, Mbak. Jadi, apa namanya, pasti pasti kayak gimana gitulah pikirannya tuh. Mmm. Nah, pada saat itu, pada akhirnya kamu memutuskan itu, akhirnya reaksi teman-teman di sekitarmu itu gimana? Aku jadi lebih ke ini aja sih, ke yang dukung aku ke pakai hijab, karena aku niatnya juga udah pakai hijab gitu kan. Jadi ada teman-teman sekitar tuh kasih tahu juga, kan nanti wanita tuh kan wajibnya pakai hijab dan kodratnya itu kan di rumah gitu kan. Ya udah deh Mhm, aku jadi mikirin apa, kenapa kenapa nggak berhijab berhijab sambil berprestasi juga kayak gitu. Kan masih bisa juga oke. badminton dengan pakai hijab. Tapi sempat kepikiran nggak sih kalau misalnya pada akhirnya kamu memutuskan untuk berhijab, kamu harus meninggalkan badminton juga? Sempat kepikiran nggak kayak gitu dengan Iya adanya pro iya pasti. kontra? Iya pasti Nah, itu banget gimana? karena waktu itu juga pas aku, udah keluar dari nasional tim, di situ aku Mhm. apa, dari klub klub aku yang sebelumnya tuh, apa, masih kayak ngasih target kayak gitu loh. Ngasih target ke depannya tuh kayak gimana, program latihan tuh udah dikasih semua. Jadi udah emang bener-bener mau ngejar target buat prestasi gitu kan. Tapi tapi di situ, eee, aku juga aku juga kayak aku pengen pakai hijab gitu, Mbak. Jadi itu gejolak banget di hati kan, kayak mau ngejar prestasi apa mau taat gitu. Kalaupun aku pakai hijab pasti nggak bisa, mmm, apa namanya, kalau aku pakai hijab pasti prestasi prestasi juga berkurang kayak gitu. Sempat khawatir Karena seperti itu ya. Terus apa iya, yang akhirnya menguatkan kamu, "Oke deh, akhirnya saya pilih untuk berhijab." lebih mikir ke takut sama Allah sih, Mbak. Kayak, ya udahlah aku ngejar ngejar akhirat aja, ngejar akhirat aja kayak gitu. Kan sejauh ini juga udah banyak banyak pengalaman juga di badminton, kayaknya udah cukup deh kayak gitu. Akhirnya kamu memutuskan untuk pasrah, terus Mhm. menguatkan untuk tetap memakai hijab ya. Terus Iya, kalau untuk di awal-awal kendalanya tapi kan kenapa? ternyata ternyata setelah aku berhijab juga masih bisa kayak berprestasi terus kayak gitu. Masih malah dibukain jalan sama Allah, kayak dimudahin kayak gitu sih. Berarti ditunjukin ya jalannya ya, Mhm. ternyata nggak salah pilih Iya, ya. enggak, Terus kalau iya. misalnya di awal sendiri, kendala kamu pada saat memakai hijab, melakukan pertandingan atau main di lapangan itu apa? Ada nggak sih kendalanya selain pro kontra dari lingkungan? Kendalanya sih alhamdulillah nggak ada sih, Mbak, semuanya sih dilancarin sama Allah. Semuanya dilancarin ya? Mhm.
Nah, kalau misalnya ada kegiatan khusus nggak sih ketika kamu sudah berhijab sama kamu sebelum berhijab pada saat mau melakukan pertandingan? Kegiatan khususnya sih nggak ada sih, semuanya hampir sama, kayak persiapan pertandingan hampir sama, cuman bedanya penampilan aja kan, beda penampilan doang. Oke. Terus setelah kamu berhijab, kan tadi kamu juga bilang katanya kan akhirnya memutuskan di dalam diri kamu tuh ya udah deh akhirnya memilih hijab karena takut sama Allah. Kalau untuk badminton ya udah deh merasa prestasinya kayaknya nih udah cukup. Nah, setelah akhirnya kan kamu ditunjukin nih dengan berhijab masih tetap bisa berprestasi. Yang kamu lakukan untuk mendekatkan diri pada Allah itu apa setelah berhijab? Jadi lebih sering ke kajian aja sih, lebih kayak belajar ilmu agama lagi lebih dalam, kayak gitu sih. Kalau perubahan dari diri kamu sendiri sebelum dan setelah berhijab apa yang kamu rasakan? Perubahan, lebih ngontrol ngontrol aja, perilakunya kayak gitu. Kayak lebih menjaga lisan, ngomongnya nggak sembarangan kayak gitu sih, Mbak. Juga sebaliknya orang orang dulu ngomong suka asal kayak gitu, aku juga suka asal. Jadi kayak sekarang lebih kayak nggak asal, aku nggak asal ngomong, orang juga nggak asal ngomong ke aku kayak gitu. Oh, jadi bisa sama-sama saling menghargai gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya dalam waktu eee, aku sempat lihat di Instagram kamu, kalau kamu juga Mhm. sekarang akhirnya ikut di kegiatan ini ya, kayak apa ya, kegiatan sosial gitu ya di Iya. pandemi ini ya? Iya itu kayak, donasi kayak gitu kan, kayak membantu sesama yang lagi terkena ini, dampak pandemi ini, orang-orang yang kayak yang tukang beca, kayak gitu, yang ojek online kayak gitu kan, jadi susah kan dapat ininya, dapat pemasukannya dan kita bantunya dari situ. Berarti bisa jadi kamu jadi ambasador untuk saling membantu ya? Iya. Nah, sebenarnya awal pertama kali yang membuat Dinar akhirnya memutuskan berhijab itu karena apa sih? Karena lingkungan kah? Atau karena diri sendiri? Atau mungkin mendapatkan perlakuan apa gitu di tempat umum atau Mmm, gimana? iya pasti pasti, karena datangnya hidayah itu ya sih, Mbak. Karena, awalnya aku kayak sering ikut kajian, terus, lingkungan teman-teman sekitar juga semua semua pada ke kajian juga gitu kan. Terus aku juga Mhm. ikut. Dulu tuh mikirnya, "Ah, aku nggak mau kajian ah, nanti aja kajiannya kalau udah nikah atau kalau udah tua," kayak gitu. Tapi kan umur siapa yang tahu ya kan, Mbak. Mhm. Terus aku jadi ke situ sering ikut kajian, terus di kajian tuh emang kan aku datang ke kajian dengan tema yang berbeda-beda. Tapi tuh di situ emang kayak selalu disentil gitu sama Allah, kayak selalu ada, ceramah yang pendapat ngasih tahu kalau wanita tuh harus berhijab, kayak gitu. Jadi kayak bener-bener dikasih hidayah terus gitu sama Allah setiap ke kajian tuh, disuruh pakai Itu hijab kayak kamu gitu. datang ke kajian yang ke berapa kali sampai merasa dapat sentilan dari Allah kalau misal wanita itu memang harus berhijab? Dari pertama kali datang ke kajian, itu kayak berturut-turut kayak gitu terus. Oh, nah itu pertama kali kamu datang ke kajian, apakah ajakan teman-teman kamu atau emang dari diri kamu sendiri pengen coba ikut datang ke kajian? Pertama aku diajak teman aku, cuman aku waktu itu di situ aku langsung tolak gitu kayak, "Enggak ah, aku nanti aja," kayak gitu. "Nanti aja kalau udah nikah, kalau udah tua gitu baru ke kajian." Tapi abis itu kayak, kok kok pada ke kajian terus, aku jadi kayak pengen ikut juga gitu ke situ. Oh. Nah, kalau misalnya, orang tua melihat kamu akhirnya menggunakan hijab, gimana reaksinya? Reaksinya pasti dukung juga kan, tapi awalnya juga, eee, kan aku waktu itu masih ngejar prestasi. Jadi Mhm. orang tua juga masih kayak bingung juga gitu mau ngejar prestasi atau pakai hijab itu tadi. Sama-sama gejolak juga waktu pertamanya, dilema. Mmm. Tapi pada akhirnya memutuskan untuk berhijab dan alhamdulillahnya prestasinya juga mengikuti ya. Iya.
Nah, kalau misal menurut Dinar sendiri nih, setelah menggunakan hijab, berarti bisa dibilang sudah setahun, hampir 2 tahun ya Dinar yang menggunakan hijab berarti ya? Iya. Nah, kalau makna di bulan Ramadan ini menurut kamu apa nih? Apalagi Ramadan kali ini kan berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kita tahu Iya. kan kalau misal Ramadan kali ini kan berbarengan dengan adanya pandemi virus corona, itu gimana menurut kamu Ramadan tahun ini? Ramadan kali ini jadi kayak banyak waktu luang untuk kita mendekatkan diri sama Allah. Jadi kita kayak lebih banyak buat waktu buat ngejar pahalanya sih, kayak berinteraksi sama Al-Qur'an, kayak gitu sih, Mbak. Terus harapan kamu apa nih pada saat pandemi ini? Maksudnya harapan Harapan setelah kamu setelah misal pandemi ini berakhir? pastinya kita semua jadi kayak lebih taat sama Allah pastinya, karena dengan ada musibah ini kayak kita jadi kayak nggak tahu nih kapan kita mati, kayak gitu kan, Mbak. Jadi kayak buat kita lebih dekat sama Allah, terus juga bergantung sama Allah, kayak gitu. Jadi setelah ini kita bisa jalani aktivitas lagi pasti dengan iman kita. Oke, amin. Semoga pilihan kamu untuk berhijrah ini bisa diikuti oleh orang banyak. Cerita kamu juga bisa menginspirasi kita semua. Makasih ya Dinar ya. Iya, sama-sama. Nah, itu dia tadi obrolan saya dengan Dinar Diah Ayustin. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Dan jangan lupa terus saksikan konten Kembali ke Garis Tengah, karena akan ada sport icon lainnya yang bisa menginspirasi kita semua. Saya Dila Hantika, pamit undur diri. See ya! Halo Scorers, saya Bagus Kavi, pemain Timnas U19, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan tetap di rumah aja, cuci tangan selalu, stay safe. Halo Scorers, saya Bagas Kava, pemain Timnas U19, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan tetap di rumah aja, jangan lupa cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Valeron, pemain Timnas Indonesia U16. Halo Scorers, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim yang melaksanakan. Semoga kalian semua sehat selalu, tetap di rumah, jaga kebersihan, dan jangan lupa cuci tangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Scorer, nama saya Diandres Dewari dari Timnas U16, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman dan sahabat yang beragama muslim. Tetap semangat, tetap berolahraga, dan tetap di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Scorers, saya Tala Raihan ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga selalu diberi kesehatan, tetap di rumah, dan jangan lupa berolahraga. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Scorer, saya Risa Aditya Nugraha, pemain Timnas U16 dan Persija U16, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim dan muslimah yang milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Scorers, saya Marsha Jana Putra, pemain Timnas U16, ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman muslim dan muslimah yang menjalankan. Dalam kondisi virus corona ini, semoga kalian selalu diberi kesehatan, tetap di rumah, dan jangan lupa berolahraga. Semangat!